yang belum dihidupkan kameranya saya tunggu dulu. Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini itu kan pertemuan ke-7. Jadi ini pertemuan terakhir kita Zoom sebelum kita UTS minggu depan gitu. Nah, nanti untuk UTS-nya saya akan cuma kasih beberapa soal aja. Ini tentang pemahaman kalian aja tentang kewirausahaan, dan sisanya nanti teman-teman bisa kumpulin tugas yang pertama itu tugas awal yang proposal bisnis itu ya. Nah, saya mau bahas tentang proposal bisnis itu. Kemarin banyak teman-teman yang nanya gitu ke saya, dan banyak juga yang udah nanya saran untuk masalah judulnya, masalah pendahuluannya, terus misalnya ada yang udah ngerjain terus ngirim ke saya minta direvisi gitu-gitu. Itu juga sudah ada dan saya mengapresiasi itu sama buat teman-teman gitu ya. Nah, hari ini saya tuh mau ngejelasin tentang template-nya gitu ya. Nah, nanti si laporan tugas awal ini akan nyambung sampai nanti kalian UAS gitu. Jadi yang untuk sekarang, karena pembahasan kalian itu untuk UTS itu masih kayak gimana caranya, konsep dasarnya tentang kewirausahaan itu dulu sampai kalian bisa nemuin ide untuk bisnis gitu. Jadi makanya di awal itu tugas awalnya kalian cuman istilahnya sampai ide bisnisnya tuh apa, sampai pendahuluan aja sama gambaran produk aja. Cuman nanti di akhir sampai UAS itu nanti baru detailnya gitu, karena sesuai dengan teori yang nantinya diberikan setelah UTS gitu. Nah, goalsnya adalah big goalsnya dari mata kuliah kewirausahaan sendiri adalah teman-teman nantinya punya proposal PKM gitu yang nantinya tahun depan kalian bisa submit gitu. Jadi nanti teman-teman udah punya bekal gitu. Karena nanti kalau misalnya semester depan kalau nggak salah nanti akan ada studi kelayakan bisnis, itu sama juga. Nanti kalian juga bikin sejenis kayak laporan PKM gitu. Jadi istilahnya kalian udah ada bayangan gitu untuk kalian nanti submit, karena nanti tahun depan tuh pasti kalian diwajibin gitu untuk bikin laporan PKM. Nah, maka dari itu dari sekarang kalian sudah diperkenalkan itu dulu gitu ya, caranya gimana. Nah, ini saya mau kasih lihat contoh dari salah satu mahasiswa saya yang kemarin lolos internal. Sebentar. Nah, ini udah lihat ya. Oke. Nah, ini contoh dari laporannya gitu. Di sini nanti kalian akan buat sama persis kayak yang ada di layar kalian sekarang. Nah, kalau yang tugas awal nanti UTS dikumpulin itu cuma bab 1 pendahuluan sama bab 2 yang gambaran produk aja gitu. Yang ke bawah 2.2 sampai nanti akhir itu dikumpulin waktu UAS gitu ya. Nah, terus kemarin ada yang nanya juga, Bu, untuk produknya itu harus kita jual langsung, kita praktekkan langsung atau gimana gitu. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada pandemi, kalian diwajibkan, misalnya kayak praktek gitu. Jadi nanti kita bikin fest gitu, untuk kewirausahaan fest gitu kan, teman-teman nanti bisa latihan jualan di situ. Cuman karena sekarang lagi pandemi, ini optional gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa sampai praktek dan sampai ada dokumentasi kalau misalnya kalian memang menjual barang itu, well, nilai kalian bakal perfect gitu istilahnya. Dibanding kalian cuma ngumpulin laporan aja gitu. But yang wajibnya adalah laporan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian bisa praktekin jualin langsung, ada dokumentasinya, Bu saya jual kok Bu, beneran ada barangnya, customernya sekian, saya kasih harga sekian, profitnya sekian dan lain-lain. Nah, itu baru nanti saya akan kasih nilai lebih gitu ya. Karena pada akhirnya nanti kalian tuh sebenarnya nggak cuma belajar tentang kewirausahaan itu apa, tapi sebaiknya kalian juga bisa praktek nanti ke depannya gitu. Kalau misalkan udah lulus gitu, kalian nggak akan ngandelin istilahnya kerja di pabrik atau misalnya kalian kerja di corporate gitu-gitu, tapi kalian bisa bikin bisnis sendiri gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang saya mau kasih tahu. Nah, nanti ini di pendahuluan teman-teman
minta tolong saya dikasih. Jadi intinya di pendahuluan itu adalah latar belakangnya kalian, kenapa kalian pilih bisnis itu. Bisnis itu, ide bisnis itu kan terjadi ketika misalnya kalian menemukan sebuah masalah gitu. Sebuah masalah, nah ini yang kalian tuangin di sini di pendahuluan. Jadi saya menemukan ini, ada kasus A gitu. Makanya saya bikin ide bisnis ini gitu. Nah, nanti di pendahuluan teman-teman kasih jurnal yang sudah ada gitu. Jadi ada penekanan dari jurnal yang sudah dipublish sebelumnya, atau jurnal yang sudah ada, atau misalnya bisnis yang sudah ada. Nah ini contohnya saya bikin sama mahasiswa saya itu bikin aplikasi untuk informasi desa wisata yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita basicnya di sini kita jual aplikasi gitu. Kita bikin aplikasi dan di sini kita istilahnya karena berdasarkan dari BI gitu kan jelas banget nih datanya ada gitu. Oh ya benar. Jadi kata BI nih Bank Indonesia mengatakan kalau pariwisata itu sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa Indonesia gitu. Nah di sini nih udah nih kita punya poin 1, oke. Nah habis itu kita punya poin lagi apa? Oh ternyata perkembangan pariwisata sekarang itu banyak loh orang-orang atau wisatawan yang nggak datang lagi ke objek wisata yang viral, tapi mereka sekarang cari yang hidden gem gitu, yang istilahnya orang nggak pernah tahu gitu kan, atau desa wisata yang kita nggak tahu di mana gitu kan, mereka lebih prefer datang ke tempat seperti itu gitu. Nah berarti kan ada shifting di sini. Nah itu adalah bisa buat penekanan lagi yang kedua kayak gitu. Nah makanya dari situ kita akan bikin aplikasi untuk memudahkan wisatawan untuk pilih, untuk tahu nih kita tuh sebenarnya ada loh pariwisata yang belum terlalu viral gitu yang bisa dikunjungi gitu. Satu-satunya adalah desa wisata gitu. Nah gitu, jadi sama kayak teman-teman juga, misal kemarin ada yang mau bikin bisnis souvenir yang aromanya itu bisa customernya gitu. Nah saya kasih saran kenapa nggak sekalian dibikin kayak refill station. Jadi istilahnya nanti si customernya itu bisa trade in botol. Di situ malah lebih kasih value edit buat bisnis kalian gitu. Sekarang kan kalau nggak salah di Kudus belum ada ya refill station yang istilahnya kayak kalian datang ke situ beli souvenir, misal beli apa macam-macam, itu kalian bawa botol sendiri gitu. Jadi nggak ada yang namanya penggunaan plastik sama sekali, dan itu bakal masuk ke eco-friendly kan, buat sustainable, buat environment juga. Jadi itu bisa buat nilai plus kalian. Nah, ini kenapa di pendahuluan itu kalian tekankan seperti itu. Maka dari itu, saya akan membuat dengan inovasi dan kreativitas, kami akan membuat ide bisnis bla 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 dengan yang dikasih nama bla 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 bla. Contohnya, saya bikin aplikasi namanya Local Trip. Gitu. Nah, terus untuk perumusan masalahnya, nah ini sama, ini jadi masalahnya yang tadi itu yang ada di pendahuluan itu kamu merujuknya ke situ gitu. Jadi gimana sih cara kerjanya dari bisnis kita itu, terus gimana cara menggunakan produk barangnya yang kita akan jual itu, dan gimana cara bikin si produk yang kita jual ini atau bisnis yang akan kita jual ini punya nilai ekonomis tinggi gitu, buat menunjang apa nih gitu. Misal kayak kemarin ada yang menunjang untuk pariwisata Kudus atau apa gitu, saya baca kemarin ada teman-teman yang udah bikin gitu, itu udah oke menurut saya. Nah tujuan ini adalah jawaban dari perumusan masalah kalian gitu. Jadi kalian mau apa sih tujuannya dari kalian bikin bisnis ini. Terus target luaran itu lebih kayak nanti nextnya si bisnis ini mau kamu kembangin seperti apa gitu. Jadi target luarannya bisa kalian bikin koran, bikin jurnal gitu, supaya istilahnya nanti next time ada teman-teman lain yang mau bikin ide bisnisnya mirip sama kalian itu bisa bisa ambil referensi dari kalian gitu. Nah terus ini manfaatnya ya samalah kalau misalnya mahasiswa, pasti kan kalau misalnya ikut PKM dengan hasil karya yang ini kan bisa dibuat jadi peluang usaha baru ya. Terus juga ada mengembangkan potensi sama kreativitas, sama misalnya buat mahasiswa juga, karena kan ini kan dapat hadiah dalam bentuk uang kan. Jadi it would be better for kalian nambahin buat biaya pendidikan kayak gitu. Sama bisa menunjang perekonomian masyarakat di sekitar gitu. Nah baru nextnya kalian bahas di sini gambaran umum rencana usaha kalian adalah gambaran produknya kalian tuh mau kayak apa gitu.
Kalau misalnya belum ada produknya, is okay, nggak apa-apa. Kalian kan punya ilustrasi kan, kalian mau bikin apa nih? Misal kemarin ada yang bikin scented candle gitu. Candlenya nanti digabungin sama lampu atau apa saya lupa. Nah itu bisa tuh. Jadi kalian bikin apa namanya mock up-nya kan banyak di Google kan juga banyak. Istilahnya kayak kalian mau bikin bentuk-bentuk produk yang baru itu tuh banyak si ininya. Nah kalian bisa taruh di sini gitu. Di gambaran umum rencana usaha gitu. Nah baru nextnya nanti kita akan bahas kayak analisis kebaca, analisis tren pasarnya, terus segmentasinya, cara perhitungan perekonomiannya, produksinya itu gimana, cash flow-nya selama 2 tahun seperti apa. Nah ini nanti akan saya contohkan, kayaknya sudah saya taruh deh di Sunan, contoh kalau misalnya full report tuh seperti apa gitu ya. Nah, untuk tugas ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Misalnya masih ada yang bingung gitu. Kalau misalnya enggak, saya mau tanya satu-satu progresnya per kelompok. Bentar. Oke, coba kelompok 1. Ada Malik Ibrahim, Kalimatus, Natasha, Ulya, Trisanto, sama Muhammad. Ide bisnisnya apa ya? Ketuanya siapa? Mas Trisyanto. Oke, Mas Trisanto, yuk coba yuk dijelasin ke saya secara singkat aja. Gimana ide bisnisnya? Ya Bu, gimana? Ide bisnis kelompok 1 apa? Pengkilap motor dan mobil. Gimana? Sorry. Pengkilap motor dan mobil. Oke, pengilap motor dan mobil. Nah, itu lebih gimana? Coba dibahas. Bahannya dari apa? Yang bedain sama pengkilap motor sama mobil di luar sana tuh apa? Bahannya dari sunlight, sampo, minyak goreng, sama sedikit dikasih air. Oh, oke. Berarti homemade ya ini ya? Ya. Oke. Terus yang bedain sama yang lain apa? Bedain sama pengkilap yang lain, contohnya kayak kit gitu. Pembedanya apa? Yang bikin beda gitu. Mungkin dari warnanya. Nggak apa-apa, is okay. Nggak apa-apa, warna juga is okay. Warna kan menarik ya. Orang lihat pertama kali visual, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya kasih ide lagi gitu, kasih saran, mungkin kamu bisa nambahin kayak lebih ekonomis gitu. Karena kan ini kan kalian bahannya kan bisa dibeli dari istilahnya minimarket gitu kan, gampang gitu. Jadi mungkin akan lebih murah dijualnya ketimbang kalau misalnya beli dibanding sama yang lain gitu. Jadi kalian bisa tambahin lebih ekonomis dibanding produk yang lain dan lebih mungkin eco-friendly. Tapi kayak nggak eco-friendly juga sih, soalnya kan sunlight ya. Sunlight kan juga ada bahan kimianya kan. Nggak jangan pakai eco-friendly. Berarti ya tadi itu lebih ekonomis. Terus kalau misalnya saya boleh kasih tambah juga, nanti kalian bisa kasih promosinya itu dalam artian yang tadi saya bilang kayak misal refill station, istilahnya nanti customer kalau misalnya mau beli, mereka cuman kasih botol aja terus nanti kalian yang ngisiin gitu loh. Jadi kalian istilahnya juga buka refill station gitu loh, yang bisa istilahnya si customernya nggak perlu, ya istilahnya jemput bola lah gitu. Jadi kamu bisa datengin ke customernya, kalian refill langsung gitu. Jadi si customernya nggak perlu lah ya pokoknya botolnya kalau bisa yang nggak pakai plastik gitu. Jadi itu bisa masuk ke eco-friendly juga gitu. Itu yang kamu bisa bikin contohnya ya. Soalnya kan kalau misalnya di luar sana, kalau nggak salah pengkilatnya kan bentuknya kan tube gitu kan, yang nggak bisa di refill ulang kan. Nah itu mungkin kamu bisa kasih saran di situ. Gitu. Ya, jangan warna aja. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke, sip, thank you.
Next, Ya, kelompok 2. Kelompok 2 ada Ulaya, Radityo, Rizky, Dita, Muhammad, sama Guntur. Siapa yang mau jelasin? Coba Mbak Rizky Amelia Putri. Iya, Bu. Gimana Mbak? Membuat daur ulang kain perca. Oke, daur ulang kain pecah, Membuat tas. buat tas. Oke. Berarti homemade juga ya? Iya. Oke. Sebenarnya sih idenya sudah terbilang banyak gitu yang bikin juga tentang ini gitu. Jadi mungkin gampangnya kalian bisa pendahuluannya bakal cari jurnalnya bakal lebih gampang gitu. Cuman PR-nya buat kelompok kalian ya berarti apa sih yang bikin beda dari penelitian-penelitian atau usaha-usaha kain perca buat tas itu apa kayak gitu. Itu modifikasinya pun itu bisa dalam bentuk nggak cuma dalam produknya aja tapi misal packagingnya gitu. Misal packagingnya juga kamu bikinnya dari sisa kain percanya gitu, atau misal cari yang benar-benar packagingnya yang eco-friendly, karena sekarang itu kalau misalnya kalian mau bikin proposal kreativitas mahasiswa itu ya PKM itu yang lagi in banget itu istilahnya yang bagusnya itu yang pendahulunya gimana caranya kita bisa bikin sustainable buat bumi gitu loh. Jadi ini bisa masuk juga ke eco-friendly gitu. Jadi nanti kamu bisa tambahin atau misalnya kamu coba cari-cari tentang artikel tentang slow fashion. Slow fashion itu juga mereka lebih ke gimana caranya recycle juga gitu. Jadi mungkin kamu nanti tambahin untuk pendahuluan coba cari-cari aja tentang slow fashion di situ. Gitu, karena yang pertama kali yang bikin menarik itu adalah pendahuluannya gitu kan. Jadi kamu coba cari-cari artikel tentang slow fashion nanti bisa ditambahin di laporan kalian gitu ya. Iya, Bu. Oke, next kelompok 3. Putri Aini, Arif, Heska, Tita, Imam, Ivana. Siapa nih yang udah mau? Ketuanya siapa nih? Coba Imam Bagus Pradita. Mas Imam, bisa dijelasin nggak kelompoknya? Atau Tita Amalia nih? BTW ini nanti bisa masuk penilai tambahan kalian loh ya, posisinya. Kalau misalnya udah punya ide kayak gini. Ada yang mau jelasin kelompok 3? Permisi Bu, mau izin menjawab. Oke, sip. Dari kelompok 3 itu idenya itu membuat kayak aromaterapi yang dibikin sendiri. Terus itu bahannya dari kita kayak campuran essence gitu. Kelebihannya itu kita essence-nya kita cari yang belum ada yang dijual di pasaran. Oke, contohnya apa? Yang Contohnya belum ada. Kayak campuran gitu loh Bu. Kadang kan cuma satu varian, kalau aromanya kan strawberry atau aroma bunga gitu. Campuran masih buat formulanya Bu. Terus nanti dimalilin, jadinya itu aromaterapi yang aplikasinya itu di lilin. Oke, paham saya. Untuk pemasarannya kita bisa lewat Instagram atau melalui Shopee, masuk plan. Jadi kita menerima open order aja. Oke, berarti jatuhnya kalian open order ya, bukan yang udah ada stoknya gitu ya? Tapi kalau semisal pemasarannya naik, kita membuka kayak toko lah, kayak shop di rumah gitu. Oke, paham. Ya, oke. Berarti saran saya untuk pendahuluannya kamu gampang banget nyari paper tentang aromaterapi dulu deh. Istilahnya kamu cari dulu bahan yang istilahnya
mostly dipakai buat aromaterapi, dan lebih baik kalau misalnya kamu bisa tambahin di sini kayak ngebahas tentang mental health. Karena kan istilahnya kan sekarang mostly orang cari yang chill gitu, cari barang yang bikin relax gitu kan. Apalagi sekarang penat dalam masa pandemi kayak gini. Nah, itu kamu bisa tambahin di situ pendahuluannya, jadi biar kuat di situ. Nah, terus untuk pilihan aromaterapinya, nah itu kamu cari dulu jurnal-jurnal, atau misalnya kamu nyari data lah dari Google atau dari manapun, itu kan banyak. Mostly istilahnya yang paling bagus untuk menunjang istilahnya sisi tadi yang saya bilang mental health itu tuh apa, kayak gitu. Biasanya kayak sereh atau misal apa kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya ada pun lebih baik istilahnya kayak di lingkungan sekitar kalian, misal ada apa nih barang yang bisa dipakai buat sentetnya gitu, yang buat aromaterapinya itu gitu, baunya gitu kan. Nah, itu akan lebih oke lagi, karena kan itu barangnya gampang kamu cari kan di sekitaran rumah kalian gitu. Jadi istilahnya kalian juga di situ adalah menunjang ekonomi di masyarakat sekitar kalian kayak gitu. Jadi idenya saya sudah oke gitu ya. Oke, next kelompok 4. Kelompok 4 silakan, ada Windy, Tri, Dias, Oki, Sofiatun sama Muhammad. Mbak Sofiatun mau ngejelasin? Mbak Windy, Bu. Oh, Mbak Windy. Oke, silahkan Mbak Windy. Kelompok kita mau membuat tote bag, nanti dikombinasikan sama kain perca dan dihiasi sulam. Oh, oke, bentar. Tote bag ya, hampir sama kayak tadi kelompok 2 ya? Iya, Bu. Kayaknya mending diganti deh, karena kan satu kelas nggak boleh sama bisnisnya gitu. Jadi mending jangan tote bag, mending cari yang lain gitu. Atau kelompok 2 mau yang ganti, atau kelompok 4 yang ganti gitu. Tapi kalau misalnya bahannya sama, kain perca, terus misal dikasih apa tadi tambahannya? Ditambah sulam. Oke, ditambah sulam is oke, nggak apa-apa. Itu idenya itu nggak apa-apa gitu. Cuman nanti untuk produk jadinya antara kelompok 2 sama kelompok 4 silahkan berdiskusi. Siapa yang mau tote bag, siapa yang mau barang yang lain gitu. Cuman sama idenya, pendahuluannya, konsepnya masih sama gitu ya. Pokoknya sesuaiin buat teman-teman semua, nggak cuma kelompok 2 sama kelompok 4, tapi semua kelompok di pendahuluan tolong ditekankan pakai jurnal yang sudah ada gitu. Jadi istilahnya akan memperkuat ide kalian gitu. Kalau misalnya sudah ada kok yang pernah bikin ini gitu. Misal kayak tadi kelompok 1 tadi yang untuk bikin pengkilap motor sama mobil itu kan pakai sunlight, pakai apa. Nah, itu campuran itu pernah nggak dibahas di jurnal sebelumnya. Nah, itu bisa ditambahkan di pendahuluan gitu. Ya, jadi untuk kelompok 2 sama kelompok 4 silahkan berdiskusi, jangan sama tote bag atau tas gitu ya. Udah, itu aja. Iya, Bu. Oke, next kelompok 5. Kelompok 5 ada Erlina, Dito, Putri, Rohadatul, Fitrotin, sama Putra. Iya, Bu. Kelompok kami kemarin sudah melakukan survei dan menemukan ide itu membuat serap masker karena kondisi COVID-19 ini. Tapi pembedanya dari serap masker yang lain, kami menggunakan kain perca dan menggunakan manik-manik yang dikombinasikan dengan, maksudnya dikombinasikannya itu sederhana gitu loh, Bu, tapi dengan kualitas yang bagus. Oke, berarti kamu bisa masuknya ke sini fashion industrinya. Iya. Ya, karena kan kamu tambahin modifikasi manik-manik dan lain-lain kan. Yeah. Nah, oke, itu juga bisa. Jadi berarti nanti kamu cari jurnal yang sudah mendukung gitu. Terus ini saya mau kasih tambahan buat pendahuluan kamu, kayaknya kamu bisa pakai data dari Kemenkraf. Data dari Kemenkraf itu yang ekonomi kreatif itu paling banyak menyumbang
buat PDB nasional itu adalah fashion nomor 3. Nanti saya kasih datanya gitu. Jadi itu bisa kamu pakai buat pendahuluan kamu. Ya. Gitu. Ya, terus kalau yang masalah kayak desainnya manik-manik dan apa-apa itu nanti kamu bisa cari istilahnya kayak tren fashion sekarang yang lagi hits itu kayak gimana gitu-gitu. Istilahnya kalau buat masker kan berarti kan bentuknya kan berarti gimana caranya maskernya yang bisa pakai buat party lah, jatuhnya buat pesta gitu kan. Kalau misalnya pakai manik-manik atau pakai apa gitu kan. Ya oke lah, bisa gitu ya. Nanti tinggal ditambahin aja di pendahuluannya. Nanti habis ini saya jelasin kok buat teman-teman semua gimana cara kalian bisa bikin gagasan baru gitu. Oke, makasih. Next, kelompok 6. Ada Delia, Ahmad, Cynthia, Baharudin, sama Khairul Asna. Ya Bu, kami dari kelompok 6 ingin membuat scrunchies. Oke, Atau rambut. Yang bikin beda apa sama scrunchies yang di pasaran? Lebih ke bentuknya Bu. Bentuknya, oke, bentuknya kayak gimana tuh scrunchies? Biasanya kan biasa gitu, bundar. Nah, kita buat yang ada kayak pitanya gitu. Oh oke, berarti ada modifikasinya di situ ya. Berarti jatuhnya lagi-lagi fashion. Bisa fashion atau craft ya? Fashion sih jatuhnya. Oke, berarti ini sebenarnya kemarin kelas apa ya? Saya kemarin kelas I. Kelas I juga ada yang bikin scrunchies gitu. Tapi mereka mau bikinnya dari kain bukan yang kain kaca yang biasanya gitu. Jadi mereka bikin dalam bentuk kain yang lain gitu. Nah karena ini kamu modifikasinya kan ada modifikasi pitanya kan dan lain. Nah mungkin nanti dikasih modifikasinya juga dalam bentuk packaging, desain packagingnya gitu. Coba deh saya kasih saran buka-buka aplikasi namanya Pinterest gitu. Nah coba di situ nggak usah Mbak siapa tadi Mbak Delia ya, nggak cuma Mbak Delia, kayak teman-teman juga kalau misalnya mau nyari ide packaging coba cari ide di Pinterest, itu banyak banget packaging lucu yang istilah itu bisa buat kalian bikin modifikasi bisnis kalian juga gitu. Nah kalau scrunchies mungkin banyak banget tuh. Nah itu coba nanti mungkin yang dibedain kamu dalam bentuk packagingnya juga gitu, nggak cuma pitanya aja sama bentuknya gitu ya. Itu aja sih. Terus sama dicari juga kenapa kamu pilih bahan, misal kamu bahannya nanti scrunchiesnya apa, kainnya kain apa? Kain satin atau kain perca. Oke, ya. Berarti ya itu, berarti lagi-lagi nanti kamu kalau misalnya kain perca sih gampang nyari jurnalnya banyak banget gitu tentang kain perca, atau misalnya kain satin juga masih oke lah, banyak juga. Jadi nanti dikasih penguatan tentang jurnal sebelumnya gitu ya. Gak cuman asal saya mau bikin ini karena lagi tren. Nah buat teman-teman semua deh, kalau misalnya ada kata-kata misalnya lagi viral, lagi tren, misalnya lagi happening banget gitu, nah itu kasih tunjuk datanya dari mana gitu. Semisal nggak dapat dari jurnal sebelumnya is oke, nggak apa-apa, tapi kayak contoh misal tadi saya ngambilnya dari BI, berdasarkan dari BI datanya bisa diakses di web apa, itu nanti kalian bisa taruh di daftar pustaka gitu kan. Nah itu ada gitu, jadi ada penguatnya gitu dari setiap kata-kata, setiap penjelasan yang kamu jelasin di pendahuluan gitu, dan itu yang nanti saya cek gitu dari pendahuluan kalian gitu ya. Oke, next, thank you kelompok 6. Sekarang kelompok 7. Kelompok 7 membuat itu Bu, tas tote bag gitu, tapi dengan varian yang berbeda dari yang lain. Nah oke, again tote bag lagi, jadi nanti kelompok 2, 4 sama kelompok berapa sih tadi, kelompok 4 ya apa kelompok 5 saya lupa. Nah sama kelompok 7 dibahas lagi siapa yang mau ambil tote bag gitu, karena satu kelas nggak boleh beda produknya gitu ya, kan kemarin sudah dijelasin. Nah oke, ini tadi tote bagnya kamu ngambilnya dari bahannya apa? Dari bahan kain goni gitu Bu, sama ditambah variasi itu batik tenun rasa gitu. Oke, sebentar, saya tak berpikir dulu. Tadi untuk kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya, sama kelompok 4 ya, yang tote bag
siapa tadi yang ngejelasin? Sorry. Kelompok 4 saya, Bu. Oke, kelompok 4 tadi pakainya apa, Mbak? Kain kanvas. Kain kanvas. Kalau kelompok 2 pakai Kain perca. kain perca. Bentar. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari produknya bahannya beda ya, cuman hasil akhirnya kan sama. Bentar, saya berpikir dulu. Ya udah gini aja deh. Karena waktunya juga udah seminggu lagi kan. Udah seminggu lagi kalian harus ngumpulin, dan sekarang oke lah gini aja, saya kasih obsession buat kelas ini. Buat teman-teman tadi kelompok 2 sama kelompok 4 sama kelompok 8 ya. Kelompok 7 ini kalian produknya sama, tote bag. Oke, nggak masalah. Cuman yang bedain kalian adalah bahannya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa pakai ide kalian yang sekarang gitu. Yang bedain berarti sekarang adalah bahannya. Berarti tadi Mas Nova pakainya bahan karanggoni sama kain tenun troso. Iya, Bu. Oke, ya udah. Oke, nggak masalah. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Untuk kelompok 2 sama 4 sama 7 silakan diproses idenya gitu, walaupun produknya sama tapi kan bahannya beda di sini. Jadi menurut saya juga nggak masalah sih, soalnya kan bentuknya akhirnya beda gitu ya. Nggak apa-apa. Sama ya Mas Nova, tadi penjelasan saya kayak kelompok 2 sama kelompok 4 nanti di pendahuluan dijelasin kenapa kamu pilih karanggoni, kenapa kamu pilih kain tenun troso gitu. Kalau bisa disesuaikan dengan data yang ada gitu ya. Oke, nextnya kelompok 8. Iya Bu, kelompok 8 membuat hiasan dinding daun palen kering. Oke, paham saya. Terus yang bedain sama yang udah ada kan banyak juga tuh yang udah jual. Halo? Iya Bu. Yang bedain apa Mas? Karena kita membuat dengan bahan-bahan yang cukup ramah lingkungan. Oke. Bahannya kamu ambil di sekitaran rumah atau kamu beli atau gimana? Ya beli Bu. Ada yang beli. Oke. Seperti stik es krim, kertas minyak, pita, kardus dan lem. Oh gitu. Oh bukan yang daun palem yang kering doang gitu, bukan ya? Yang kayak buat di dekorasi gitu. Oh enggak ya? Oke. Ya udah oke, boleh lah. Berarti nanti kamu bisa modifikasinya tadi di packaging aja kalau gitu. Packagingnya kamu bisa tambahin apa gitu yang tadi saya coba bilang di Pinterest, coba cari ide gitu yang buat lebih eco-friendly gitu ya. Oke, berarti semua kelompok sudah dapat ide bisnisnya. Berarti next saya mau jelasin tentang ini. Oke, udah bisa lihat semua ya. Oke, jadi kemarin tuh saya ikut webinar dari BI Bank Indonesia di Kepulauan Riau. Mereka itu ngejelasin tentang sektor ekonomi kreatif gitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baru. Nah, menurut saya ini sangat relevan buat teman-teman kalau misalnya nih ada yang mau bikin ide bisnis baru gitu. Nah, ini dari ekonomi kreatif itu yang sudah dijelaskan dari Kemenkraf itu. Ekonomi kreatif itu adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 17 subsektor tentang ekonomi kreatif gitu. Nah, dari masing-masing subsektor ini itu bisa kalian jadikan ide bisnis gitu. Kenapa? Karena ini sudah ada banyak program yang sudah dibahas sama Kemenkraf gitu. Istilahnya kalau misalnya kalian butuh pendanaan, butuh misalnya kayak sponsorship, itu tiap-tiap subsektor ini mereka ada programnya gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal gitu, kayak misalnya teman-teman ada yang bikin aplikasi, ada yang bikin developer, arsitektur, desain interior, DKV, desain produk, fashion, dan lain-lain sampai television and radio di sini gitu.
Jadi dari subsektor ini kalian bisa olah gitu, kalian bisa gali untuk jadi ide bisnis yang baru. Nah, contohnya kemarin saya ada dapat dari Infinite Studio, itu adalah salah satu film animator, atau misalnya kayak mereka bikin film, editor dan animator gitu ya, itu berskala internasional yang ada di Indonesia. Dan mereka punya studio itu di Batam. Dan jarang lah orang tahu ternyata film-film kayak misalnya Harry Potter, terus misal ada Lord of the Rings juga, itu ada beberapa animator yang bikin dari Indonesia gitu. Jadi di sini itu banyak banget idenya buat teman-teman bisa develop. Jadi tadi sebenarnya ekspektasi saya kayak teman-teman tuh bisa bikin idenya itu nggak cuman yang sudah ada gitu. Sebenarnya kan ini kan ide, jadi kalian bisa bikin apa aja yang aneh-aneh juga nggak masalah gitu. Sebisal contohnya kayak fotografi, pasti teman-teman di sini banyak lah yang suka fotografi gitu. Kalian bisa bikin ide bisnis juga di situ, misal freelance. Sekarang apa sih yang lagi hits banget tentang wisuda? Contoh fotografer wisuda. Sekarang kan orang kan wisuda nggak cuma foto di studio, mostly kayak yang lagi hits banget sekarang, yang lagi tren banget, mereka pengen fotonya itu kayak di lingkungan kampusnya mereka gitu. Nah, ini bisa jadi buat ide bisnis teman-teman di sini gitu. Kalau misalnya ada yang suka fotografer kayak gitu. Kalau misalnya tadi kayak yang bikin hiasan-hiasan, itu berarti masuknya ke Kria. Kalau misalnya tadi yang bikin masker, itu berarti nanti masuknya ke fashion kayak gitu. Jadi ide bisnis itu nggak cuman ada di food and beverage, tapi di sini di ekonomi kreatif ada 17 subsektor ini bisa kalian gali untuk bikin ide bisnis baru. Nah, ini adalah kontribusinya industri kreatif di dunia. Jadi Indonesia itu sekarang ada di peringkat 3 setelah Amerika sama Korea Selatan. Gitu. Kaget gak? Saya aja kaget waktu saya baca. Gitu. Jadi Indonesia sekarang itu industri ekonomi kreatifnya itu malah berkontribusi untuk PDB nasional. Dengan tahun ini aja mereka untuk nilai industri ekonomi kreatif aja bisa sampai 1.100 triliun. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kayak yang nomor 1 itu adalah kuliner, yang kedua fashion, dan yang ketiga adalah Kria. Jadi tadi kalau misalnya Mbak siapa tadi yang kelompok bikin masker itu, it's okay, itu kamu bisa tambahin di pendahuluan ini gitu, karena fashion sekarang itu berkontribusi PDB nasional itu sekitar 174 triliun gitu. Jadi itu bisa kamu masukin sebagai pendahuluan. Dan buat teman-teman yang tadi bikin Kria, misal kayak bikin hiasan dinding gitu kan, nah itu juga bisa teman-teman masukin di sini gitu. Nah, kalau misalnya dilihat peringkat 1 kan kuliner, terus misal ada yang nanya, Bu, kenapa kita nggak dibolehin bikin kuliner gitu kan? Nah, karena nanti nextnya kalian pasti akan dimintanya itu untuk PKM itu mostly jangan food and beverage gitu. Mostly jangan mintanya food and beverage gitu dari fakultas gitu. Jadi buat teman-teman, makanya saya udah bilang di awal, untuk ide bisnisnya coba cari yang lain. Nah, ini untuk ide bisnis misal ada yang mau ganti nih dari yang tadi sudah dijelaskan, misal kalian ada yang pakai 17 subsektor dari ekonomi kreatif ini, is okay gitu ya. Yang penting nanti tugasnya kalian kumpulin waktu UTS pakai template yang sudah saya share di Sunan ya gitu. Kemarin banyak teman-teman yang, Bu, share template-nya yang mana dan lain-lain, itu udah saya share di Sunan. Ini bentar saya bukain dulu yang semuanya. Jangan keliru ya, kemarin itu ada yang ngakeknya template yang lama ini di sini. Ini cuma contoh aja buat teman-teman. Untuk formatnya kalian bisa pakai yang ini gitu. Nah, nanti nextnya di sesi ke berapa ya? Ke-9. Nah, ini nanti di sesi ke-9 nanti saya akan kasih untuk format akhirnya yang nanti kalian kumpulin waktu UAS, dan kita presentasikan di sesi ke-14 sama sesi ke-15 gitu ya. Itu aja sih dulu untuk hari ini. Untuk UTS-nya tadi sudah saya jelasin ya, nanti saya akan kasih soal paling cuma 3 soal aja gitu, tapi tentang pemahaman kalian tentang
konsep kewirausahaan itu sendiri gitu. Saya nggak nyari kalian untuk jawabnya persis sama di PPT, itu saya nggak nyari yang kayak gitu. Saya cuma ingin tahu pemahaman kalian itu seperti apa. Karena yang udah saya jelasin di awal, kewirausahaan atau entrepreneurship itu bukan sebuah pekerjaan, tapi it's about mindset gitu. Jadi itu yang mau saya lihat dari jawaban kalian gitu. Saya nggak mau lihat jawaban benar atau salah, nggak, karena saya pengen tahu aja pemahaman kalian kayak apa. Yang penting tugasnya adalah si laporan PKMK gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup kelasnya hari ini. Tidak ada tuh. Oke, nggak ada. Berarti tadi yang untuk kelompok 2, 4, sama 7 nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan ya. Yang penting adalah bahannya kalian masing-masing beda gitu, dan tolong coba kalian berkreativitas lah untuk kelompok 2 sama 4, 7 ya. Gimana? Ya, kelompok 2 mau ganti produk aja. Oh, mau ganti produk. Ganti apa, Mbak? Itu mau sabun organik. Sabun organik. Oh, nah, boleh. Itu Sabun mandi organik. Iya. Boleh, Mbak. Itu lagi in banget tuh sabun organik. Coba deh cari jurnal-jurnal yang udah ada. Jadi kalian mau kandungannya apa, itu nanti bisa ditekankan lagi. Saya ada penunjangnya itu dari jurnal sebelumnya gitu. Banyak kok yang udah bikin kayak tentang sabun organik gitu. Cuman sekarang adalah kalian gimana cara bedain sama yang lain gitu kan. Karena brand-brand besar sabun organik itu kan ada Sensatia Botanica ya kan, terus ada Shockbar kayak gitu. Nah itu mereka walaupun yang dijual sama gitu sabun organik, tapi ada pembedanya gitu. Nah itu coba kalian research dulu tentang itu gitu. Nah ini nanti kalian kayak gimana untuk bedain sama barang yang udah ada gitu ya. Boleh kok, silakan dilanjutin aja. Berarti tadi kelompok 4 sama 7 ya yang sama ya tote bag-nya. Oke, khusus untuk kelompok 4 sama 7, silakan kalian berlomba dengan kreativitas kalian gimana caranya bikin tote bag kalian itu lebih menarik dari satu sama yang lain gitu, karena kalian produknya sama gitu kan. Jadi oke, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting bahannya beda. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya tutup dulu kelasnya hari ini. Nanti untuk laporannya dikumpulin waktu UTS ya. UTS juga nanti saya mintanya kalian tulis tangan, nggak pakai Word kayak gitu-gitu. Jadi nanti kalian tulis tangan, kalian scan dalam bentuk PDF dikumpulin. Gitu ya. Kalau misalnya ada satu yang jawabannya sama, gitu kan, udah pasti nanti akan saya kasih pengurangan untuk dua-duanya yang sama itu jawabannya, gitu. Ya. Dari gaya bahasa pasti beda kok. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu kelasnya hari ini. Semoga puasa kalian lancar hari ini. Itu kita ketemu lagi minggu depan di UTS. Good luck ya buat UTS. Gampang kok, 3 soal aja. Yang penting PR tentang pemahaman kalian. Gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini recordnya perlu saya taruh di Sunan nggak atau nggak usah? Perlu. Oke, udah saya taruh di Sunan ya. Oke, thank you.